عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق إلى آخر الحديث. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul nasihat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berhati-hati dengan ruwaibidah. Jamaah rahimakumullah, hadis yang barusan kita bacakan tadi yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Bagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, mengingatkan kita bahwa suatu saat kelak kondisi kehidupan manusia di akhir zaman, di mana pada saat itu kata Rasulullah banyak penipuan, banyak terjadi pembohongan. Apakah itu dalam bentuk tulisan, kalau boleh kita terjemahkan untuk bahasa kekinian hari ini? Apakah itu nanti dalam bentuk lisan? Apakah nanti dalam bentuk pangkat dan jabatan? Dan berbagai macam bentuk kondisi yang terjadi di akhir zaman, di mana pada saat itu kata Rasulullah banyak terjadi penipuan. Sekaligus ini mengingatkan kita senantiasa berhati-hati dengan apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, menjelaskan makna daripada penipuan dan pembohongan itu. Tentunya juga akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Namun pada kesempatan ini kita membaca satu hadis saja. Apa bentuk penipuan dan pembohongan tersebut? Lanjutan dari hadis ini kata Rasulullah, ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang-orang yang jujur malah didustakan. Ini bagaimana Rasulullah menyebutkan akan datang tahun-tahun kondisi, keadaan, masa yang penuh dengan penipuan dan kebohongan. Rasulullah menyebutkan di antara bentuknya adalah ketika pada saat itu para pendusta. Nah, ini bermakna dikenal. Orang tahu dia pendusta. Kita sampaikan di mukadimah tadi, apakah itu dalam bentuk tulisannya. Kalau dia menulis, maka tulisannya itu banyak kebohongan, banyak penipuan. Ketika orang membaca tulisannya tersebut, banyak orang yang tersesat dan disesatkan. Jadi orang dusta yang dimasukkan di sini adalah memang dikenal dia pendusta dalam segala bentuk. Kemudian lanjutan dari hadis ini, sedangkan mereka yang pendusta tersebut atau orang yang jujur, sedangkan orang jujur tidak dipercaya. Na'udzubillah. Ini sebuah kondisi tidak terjadi begitu saja. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Ini sebuah kondisi tidak terjadi begitu saja. Karena mereka-mereka yang menentang Allah, mereka-mereka yang menentang Rasul, mereka-mereka yang menentang kebenaran akan melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk menaikkan dan memunculkan para pendusta dan untuk menenggelamkan mereka orang-orang yang jujur. Tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim
harus punya wawasan yang luas, harus banyak membaca, harus banyak bertanya, harus banyak menelaah, bahkan harus banyak melakukan riset penelitian, sehingga ketika terjadi sebuah persoalan yang muncul, bagaimana Allah mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika muncul berita, muncul persoalan, maka kita tidak langsung berbicara. Fatabayyanu, lihat dulu siapa yang berbicara, lihat dulu apa isi pembicaraan, lihat dulu apa yang dibicarakan, manfaatnya apa, mudaratnya apa. Nah, ini namanya mukmin yang cerdas. Karena kondisi hari ini, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelumnya, dan kondisi akhir zaman itu akan terjadi. Maka jamaah rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu digambarkan oleh Rasulullah, pendusta dibenarkan dan orang jujur didustakan. Bagaimana sifat dan sikap kita dalam menghadapi itu? Nah, di sini butuh benteng diri kita, butuh benteng keluarga kita, butuh pertahanan lembaga-lembaga kita, terutama khususnya lembaga pendidikan. Bahkan kita di masjid, bahkan di perusahaan kita, bahkan dimanapun kita tempat berada, saat menghadapi banyak pendusta yang dibenarkan dan banyak orang yang benar didustakan, pada saat itu berhati-hatilah. Lanjutan daripada hadis ini, maksud di saat tahun-tahun penuh penipuan, Rasulullah menyebutkan bahwa pada saat itu Uwaidah berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud Uwaidah? Beliau Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Uwaidah adalah orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Turut campur dalam urusan masyarakat luas, tapi dia bodoh. Nah, ini sangat berbahaya. Kita tahu ketika dia berbicara dalam masyarakat luas, berarti dia punya jabatan penting, dia punya urusan penting yang harus dia urus, dia punya jabatan penting yang dia pegang, di mana urusan pangkat dan jabatan yang dia pegang tersebut adalah menyangkut urusan masyarakat luas, kata Rasulullah. Apa itu? Di antaranya adalah para pemimpin. Seorang pemimpin punya peran yang seharusnya mengayomi rakyatnya, melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Tapi kata Rasulullah, di akhir zaman nanti akan muncul Ruwaidah, akan hadir pemimpin-pemimpin bodoh. Ini bukan kata saya, kata hadis. Ketika seharusnya dia mengayomi rakyat, tapi yang terjadi bukan mengayomi rakyat, tapi justru menyengsarakan rakyat. Silahkan diterjemahkan sendiri. Bagaimana maksud rakyat itu sengsara? Tentunya kita faham yang namanya masyarakat butuh dia sandang dan pangan. Maka pada saat itu sandang dan pangan disusahkan oleh para pemimpin. Mereka butuh hajat dan kebutuhan hidupnya terhadap hal-hal yang akan menopang keberlangsungan hidupnya. Maka seluruh kebutuhan rakyat pada saat itu disulitkan. Berbagai macam cara, mungkin harganya mahal, barangnya sulit didapatkan. Dan yang sangat menyedihkan, memilukan dan memalukan kita adalah ketika masyarakat menjual barang dagangannya dibeli dengan harga yang sangat murah. Alhamdulillah.
naboh minum, naboh coklat, mungkin tanaman-tanaman yang tanyo pula untuk tapublo, dengan tapublonya tanyo bisa untuk menjadi bekal dalam jalan kehidupan tanyo. Tapi pada saat itu na'udzubillah min dzalik, seluruh harga yang kita jual, yang dijual oleh masyarakat, dibeli dengan harga yang sangat murah. Tapi dalam kondisi yang lain, di saat masyarakat membeli kebutuhan hajatnya, dijual dengan harga yang sangat mahal, dan bahkan barang tersebut sulit didapatkan. Kenapa? Karena ada mafia-mafia yang mengelola harga-harga tersebut menjadi harga yang sangat mahal, dan ada mafia-mafia yang menimbun barang-barang tersebut sehingga sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Dan suatu saat kemudian ketika masyarakat sudah susah, sudah resah, sudah gelisah, sulit mendapatkan barang tersebut karena ditimbun, maka akhirnya dikeluarkan sedikit-sedikit. Pertanyaan, saat dikeluarkan barang kebutuhan rakyat tersebut sedikit-sedikit demi sedikit, apakah itu harganya akan turun? Tidak. Justru harganya akan naik, semakin melipat dan melipat. Alhamdulillah. Ini kerja siapa? Kerja ruwaidah, orang-orang bodoh yang jadi pemimpin. Ketika orang bodoh jadi pemimpin, maka aparatur-aparatur di bawahnya, orang-orang yang jadi suruhannya, maka akan mengikuti pemimpinnya. Nah, ini yang sangat kita menyakitkan. Oke lah, pemimpinnya bodoh, tapi aparaturnya pandai, bijaksana, baik dia. Tapi karena pemimpinnya bodoh, dibodohkan atau memang membodoh-bodohi dirinya, maka akhirnya aparaturnya pun menjadi orang bodoh, bertindak pun penuh dengan kebodohan. Na'udzubillah. Itu kalau pemimpin. Kalau ruwaidah itu, penyakit ruwaidah meningkat, menghingga pada mereka yang ahli bisnis, maka dia akan menjalankan bisnis-bisnis haram. Dia akan menjalankan bisnis-bisnis yang itu menghancurkan kehidupan masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Kalau ruwaidah itu hingga kepada pakar ekonomi, maka ekonomi bangsa tersebut akan menjadi ekonomi yang hancur babak belur. Terkadang pun kita heran, banyak profesor, doktor, ahli ekonomi, tapi kenapa ekonomi bangsa tersebut hancur, turun bebas pada kehancuran? Apa penyebabnya? Karena bodoh. Maka kita sampaikan tadi, terkadang bodoh ini ada yang membodoh-bodohinya. Mungkin dia pandai, tapi dibodohi. Lebih tepat kita katakan adalah jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu apa kurangnya? Gunung bisa dipahat menjadi restoran. Mereka punya teknologi yang canggih, tapi kenapa mereka diberikan label jahiliyah? Bodoh. Karena imannya sudah terkikis. Inilah kondisi akhir zaman. Mereka banyak ilmu, mereka pakar dalam berbagai macam keahlian, tapi bodoh dalam keimanan dan keislaman, bodoh dalam kejujuran dan keadilan. Akhirnya ekonomi menjadi hancur. Jemaah rahimahullah, dari hadis yang kita bacakan ini, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk menghadapi ruwaidah di akhir zaman sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi? Pelajaran yang pertama adalah bagaimana Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis ini bahaya berbicara tanpa ilmu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada yang ahli, yang pakar, yang mengetahui. In kuntum, jika kalian la ta'lamun, kita tidak tahu. Kalau kita jadi seorang pemimpin, kita tidak ada ilmu dalam memimpin, panggil orang-orang pandai, panggil orang-orang saleh, panggil orang-orang alim, ajarkan saya tentang memimpin. Kalau dia tidak mengetahui tentang ahli bisnis,
tapi dia diberikan jabatan untuk mengurus bisnis. Dia tidak punya ilmu, panggil orang saleh, orang alim, ahli pakar di bidang bisnis, tanyakan bagaimana saya mengelola bisnis ini. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lainnya, ketika kita bodoh, tidak tahu dalam melaksanakan tugas, kita tanyakan, panggil. Bukankah Rasulullah SAW suatu saat pernah mendatangi sahabatnya dan berkata, bacakan Al-Quran kepadaku, kata Rasulullah. Sehingga sahabat tersebut mengatakan, ya Rasul, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Apa kata Rasul? Aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran darimu. Masya Allah. Inilah karakter pemimpin yang baik. Dia senang mendengar keluhan-keluhan masyarakatnya. Dia senang mendengar koreksi dari bawahan-bawahannya. Saat ditunggu dia merasa bahagia dan memperbaiki dirinya. Ini pertama yang harus kita lakukan. Peringatan, berhati-hati berbicara segala sesuatu. Tugas yang kita emban tanpa ilmu, maka bertanyalah kepada ahli ilmu dan belajarlah ilmu. Apalagi itu menyangkut masalah agama. Kondisi akhir zaman, mohon maaf, banyak orang berbicara tentang dinul Islam. Tapi ternyata karena dia bodoh, dia tidak paham tentang dinul Islam. Maka ketika dia sampaikan tentang dinul Islam, orang yang mendengarnya bukannya memahami Islam, tapi Islam makin kabur. Islam yang disampaikan menjadi ulo-ulo, menjadi bahan olok-olok. Bahkan Islam yang disampaikan justru menyudutkan Islam itu sendiri. Dan akhirnya dia menyampaikan tentang Islam yang salah. Maka banyak orang Islam yang sesat dari apa yang disampaikan oleh orang yang tidak paham dinul Islam. Bahkan tidak sedikit di akhir zaman munculnya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, tapi dia belajar Islam bukan pada tempatnya. Dia belajar Islam ke barat di sana. Dia tuntut Islam ke barat di sana. Pulang ke Indonesia, pulang ke negerinya yang muslim, maka dia menyampaikan Islam penuh dengan liberalisme, sekularisme, pluralisme. Dan itu akhirnya menggobok Islam, mengkaburkan Islam, dan akhirnya membenci Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, pelajaran penting dari hadis ini adalah bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan tentang berhati-hati dengan tabun yang penuh penipuan, dengan ruwaibidah yang sangat berbahaya. Rasulullah menganjurkan kita bagaimana pentingnya kejujuran dan peringatan daripada kedustaan. Kita kembali kejujuran dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dan hilangkan segala bentuk kebohongan dan penipuan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga amanah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datang hari kiamat. Lalu ada yang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Inilah hal ini yang harus kita fikirkan, mendidik kader-kader bangsa terbaik kita, anak-anak kita. Didiklah mereka dengan bacaan Al-Quran yang benar. Didiklah mereka mencintai Allah. Didiklah mereka mencintai Rasul. Didiklah mereka mencintai orang tua. Didiklah mereka mencintai orang-orang yang beriman, hidup dalam kedamaian dan persatuan. Suatu saat kelak mereka yang kita didik hari ini yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Dan terakhir dari pelajaran hadis ini adalah bahwa jalan keluar dari persoalan ruwaibidah yang penuh penipuan yang kita hadapi ini adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga hadis singkat yang kita bacakan ini silahkan dibaca kembali dalam kitab-kitab hadis dan tafsir, tentunya ada diimbangi dengan Al-Quran dan pendapat para ulama yang berada di jalan kebenaran sehingga menguatkan